dibandingkan dengan kelompok pemberontakan lain yang ada di Indonesia, maka Permestala yang paling kuat. Karena hanya Permesta yang mempunyai kekuatan udara secara permanen. Kekuatan udara ini disebut juga dengan kekuatan udara revolusioner. Hal ini bertujuan untuk menguasai dan merebut wilayah Indonesia. Pemberontakan terjadi karena individu ingin memaksakan kehendak terhadap kelompok lain. Berikut kita simak salah satu contoh pemberontakan yang ada di Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Oke, sekarang kita sudah berada di Museum Pengkhianatan PKI Komunis ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Ini adalah bentukan dalamnya ya. Ya, di sini pertama-tama ada gambar foto mozaik dari Letkol Al Said dan yang lain-lain, dan di sini ada foto pengangkatan jenazah. Di sini juga ada korban keganasan pemberontakan PKI Madiun 1948. Di sini ada The Three Regions Incident atau peristiwa 3 daerah pada tanggal 4 November 1945. Dan selanjutnya ada Terrorist Action by the C. Mamat Gang atau aksi teror gerombolan C. Mamat 9 Desember 1945. Lihat. Oke, di sini juga ada Violence Action of the Turban Troops at Sepatan Tangerang atau aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan Tangerang 12 Desember 1945. Kita lanjut ke sini. di sini ada gambaran pemberontakan PKI di Cirebon pada tanggal 14 Februari 1946. Dan selanjutnya di sini juga ada peristiwa revolusi sosial di Langkat 9 Maret 1946. Dan lanjut ke sini. Di sini ada pemungutan buruh Sarupri di Delango pada tanggal 23 Juni 1948. Ini ada Surakarta Unrest atau pengacauan Surakarta 19 Agustus 1948. Dan di sini juga ada PKI Revolt in Madiun atau pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pada 20 September 1948 ada peristiwa pembunuhan di Kawadenan Ngawen. Dan di sini selanjutnya dan yang terakhir ada pembebasan Gorang Gareng pada tanggal 28 September tahun 1948. Di sini ada tragedi penculikan Jenderal A.H. Nasution. Pada pukul 3 dini hari tanggal 1 Oktober tahun 65, 30 orang penculik bergerak masuk perkarangan dan menyergap para pengawal rumah Jenderal A.H. Nasution di Jalan Teguh Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Selanjutnya 15 orang diantaranya masuk ke dalam rumah. Suara gaduh di ruang tamu diantaranya menyebabkan istri Jenderal A.H. Nasution membuka pintu kamar dan melihat seorang anggota Cakbirawa siap menembak istri Jenderal A.H. Nasution. Selanjutnya memberitahu Jenderal A.H. Nasution. Ketika Jenderal A.H. Nasution membuka pintu, beberapa tembakan diarahkan kepadanya. Kemudian ia menjatuhkan diri ke lantai untuk menghindari tembakan. Dalam keadaan demikian, istri Jenderal A.H. Nasution kemudian menyarankan suaminya untuk segera lari keluar melalui pintu yang lain. Kemudian Jenderal A.H. Nasution berusaha melompat ke tembok yang berbatasan dengan kedutaan besar Irak. Ketika berada di atas tembok dan melihat anaknya, adik Irma Suryani, tertembak, ia bermaksud kembali, tetapi istri Jenderal Nasution memberi isyarat agar menyelamatkan diri. Nasution kemudian melompat dan berhasil menyelamatkan diri. D.I. Panjaitan. D.I. Panjaitan lahir pada tanggal 4 Agustus 1918. D.I. Panjaitan pernah ditodong senjata para penculik. Brigjen D.I. Panjaitan berjalan keluar rumah mengenakan seragam lengkap dihiasi tanda jasanya. Dalam kondisi yang mencekam, ia menyempatkan diri untuk berdoa
Karena mendapat perlakuan kasar dan penghinaan secara tiba-tiba, Brigjen DI Panjaitan mencabut pistol mencoba untuk menembak. Namun Brigjen DI Panjaitan lebih dahulu ditembak kepalanya hingga tewas. Merasa belum puas, pasukan penculik masih menembaki tubuh DI Panjaitan. Jenazahnya diseret dan dilemparkan ke atas truk, selanjutnya dibawa ke Desa Lubang Buaya. Penculikan Mayor Jenderal MT Harjono. Penculikan Deputi 3 Pangkat Maijen MT Harjono dipimpin serka bungkus dari Resimen Cekebri dengan kekuatan 3 regu dari Ion 530 atau Brawijaya. Mereka berangkat dari Desa Lubang Buaya dini hari 1 Oktober 1965 menuju kediaman Maijen MT Harjono di Jalan Panembangan nomor 8 Jakarta Pusat. Pemimpin penculikan mengetuk pintu rumah dan istri Maijen MT Harjono membukanya serta bungkus menyampaikan bahwa Maijen MT Harjono diperintahkan untuk segera menghadap Presiden. Ketika pesan tersebut disampaikan kepada suaminya, Maijen MT Harjono menolak dan menyuruh para penculik agar kembali lagi pada pukul 8 WIB. Namun pimpinan penculik tetap memaksa. Maijen MT Harjono merasa ada sesuatu yang mencurigakan sehingga menyuruh istri dan anak-anaknya untuk masuk ke kamar sebelah. Oke, penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan yang menculik Pangdam Ahmad Yani berangkat dari Desa Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Dipimpin oleh satu regu Cakrabirawa 1. Satu peleton batalion 530 Brawijaya, satu peleton batalion 454 atau di Penogoro. Setibanya di kediaman Letjen Ahmad Yani di Jalan Lambang di Jakarta, Peltu Muktijan yang didampingi Sarsan Riwat serta beberapa anggota Cakrawibara segera melucuti regu pengawal yang tidak curiga dengan kedatangan pasukan penculik. Mereka kemudian mengetuk pintu yang dibukakan oleh putra Letjen Ahmad Yani yang bernama Eli. Pemimpin pasukan penculik kemudian menyuruh Edi untuk membangunkan ayahnya. Jadi yang membukakan pintu para penculik Ahmad Yani, anaknya yang bernama Edi. Setelah itu, Letjen Ahmad Yani masih mengenakan pakaian biru kemudian menemui para penculik. Sarsan Raswat mengatakan bahwa Letjen Ahmad Yani diperintah negara menghadap Presiden. Ahmad Yani menguping dan mengatakan dia akan mandi terlebih dahulu sebelum menghadap Presiden. Setelah itu, para penculik mengatakan tidak perlu. Lalu sehingga menimbulkan kemarahan pada Letjen Ahmad Yani yang langsung menampar Sarsan Rewat memerintah kepada Gajri berdiri di samping Prakon Dorkin untuk menembak Letjen Ahmad Yani. Selanjutnya, jenderal kedua yaitu adalah penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Beliau diculik pada 1 Oktober 1965. Pada saat itu, pada malam hari itu, jenderal belum bisa tidur karena sakit gigi. Ketika seorang penculik membuka pintu pagar, Maijen Suprapto menanyakan siapa yang di luar, dan lalu dijawab tidak, dan Letjen tidak menaruh curiga. Akhirnya dibukalah oleh Letjen Suprapto dan akhirnya disitulah terjadilah penculikan pada Letjen Suprapto. Kita lihat di sini. Ini adalah salah satu bentuk ilustrasi ya. Letjen S. Parman lahir di Wonosobo pada tanggal 4 Agustus 1918 di Wonosobo. Dia sempat bekerja di jawatan Jepang, yaitu Kenpetai saat era kolonialisme Jepang. S. Parman masuk TKR setelah Indonesia merdeka dan menjabat sebagai Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta. Dia pun pernah menjadi sekretaris delegasi militer Indonesia di Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Di sini ada tragedi penculikan Brigadir Jenderal Sutojo.
Penculikan Jenderal Sutojo itu sesampai di kediaman Brigadir Sutojo, Jalan Semenap nomor 17 Jakarta, pasukan penculik menyebar sesuai dengan rencana Regu 1 yang bertugas menculik Brigadir Sutojo masuk dari arah depan dan belakang. Brigadir Sutojo terbangun karena mendengar kegaduhan di dalam rumah dan menanyakan dari dalam kamar siapa mereka dan dijawab bahwa mereka tamu dari Malang. Kemudian mereka mengatakan lagi hansip dari Hotel Indonesia. Selanjutnya mereka mengatakan mereka para penculik menggedor pintu kamar tidur dan mendesak dengan keras agar pintu dibuka. Ketika Brigadir Sutojo membuka pintu, 2 orang penculik Radadi Sudibyo dan Pratu Sumardi masuk dan menyampaikan perintah untuk segera menghadap Presiden. Kedua penculik bersenjata tersebut segera mengapit Brigadir Sutojo dan membawanya keluar untuk dinaikkan kendaraan, selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Di sini ada tragedi penculikan Letnan 1 Tendean. Saat itu, pada waktu PKI mengepung rumah Aha Nasution, dia ikut ditangkap dan dibunuh jenazahnya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oke, ini adalah situasi di Lubang Buaya di hari Sabtu. Ada apa aja tuh? Ada banyak siswa-siswa yang berkunjung, dan di sini di dalamnya coba kita lihat isinya apa. Nggak kelihatan. Sorry. Ini ada rumah penyiksaan. Jadi sekarang kita udah di rumah penyiksaan. Kita bisa lihat di sini rumah penyiksaan itu tempat di mana para jenderal dan perwira disiksa, dan tempat ini tidak jauh berlokasi dari Lubang Buaya. Dan rumah ini berbentuk seperti pada rumah umumnya, yang kita bisa lihat bahwa ada penyiksaan jenderal dan 1 perwira, 6 jenderal. Saat ini sebelumnya rumah milik Bapak Bambang Harjono yang berfungsi sebagai sekolah rakyat. Namun karena Bapak Bambang Harjono adalah seorang simpatisan PKI, rumahnya pun diserahkan kepada PKI kala itu. Di sini kita bisa lihat 6 jenderal dan 1 perwira yang disiksa, yaitu ada Jenderal R. Suprapto, terus ada Jenderal Panjaitan, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Haryono, terus 1 lagi Kapten Tandayan. Oke. Rumah penyiksaan di sini belok sedikit ada sumur maut. Ya. Di sini sumur maut dibuat pada tanggal 1 Oktober 1965. PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm. Ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Gerakan G30S PKI adalah gerakan yang berlatar belakang kudeta yang terjadi pada 1 malam dari tanggal 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira militer pertama Indonesia yang dimasukkan ke dalam lubang buaya tersebut. Oke, berikut ini adalah salah satu tempat di mana para jenderal, 7 jenderal tersebut mendapatkan penyiksaan atau tindak yang tidak kemanusiaan. Oke, jenderal pertama yang akan saya sebutkan pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Beliau dimasukkan ke lubang buaya ini pada tanggal 1 Oktober. Kedua ada Letnan Suprapto. Beliau juga dimasukkan ke lubang buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Yang ketiga ada MT Haryono. Beliau juga salah satu korban dari gerakan G30S PKI yang dimasukkan ke dalam lubang buaya. Ketiganya ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965
lalu dimakamkan di Kalibata. Halo semua, jadi di sini ada Nanda Sabila Putri dan Alicia Saski. Di sini kita akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang 7 pahlawan revolusi yang ada di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Yang pertama ada Ahmad Yani. Dalam pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosuryo, Ahmad Yani menunjukkan kecakapannya. Pemberontakan tersebut berlangsung setelah sebelumnya diumumkan adanya negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia gugur dalam peristiwa G30 SPKI dan wafat melalui berondongan peluru pada Kamis 30 September 1965. Jasadnya dimasukkan ke lubang buaya dan 5 hari setelahnya jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Yang kedua ada Majen R. Suprapto. R. Suprapto merupakan salah satu penentang rencana PKI dalam membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah unsur pertahanan keamanan negara yang diusungkan oleh PKI. Suprapto diculik pada 1 Oktober dini hari dan ia dibunuh. Lalu jasadnya ditaruh di lubang buaya dan dipindahkan juga seperti Ahmad Yani ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Yang ketiga ada MT Haryono. Seperti sebagian besar perwira lain di Angkatan Darat, MT Haryono melihat adanya potensi bahaya dari usungan PKI, yaitu membuat Angkatan Kelima. Karena perbedaan inilah yang membuat MT Haryono menjadi sasaran pembunuhan dan akhirnya ia dibunuh dan wafat pada tanggal 1 Oktober 1965 dan ditaruh di lubang buaya juga. Dan seperti pahlawan-pahlawan sebelumnya, ia juga dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di sini selanjutnya ada Mayor Jenderal TNI DI Panjaitan atau Donald Isaac Panjaitan. Ia bermula ketika ia menuntut ilmu di Amerika Serikat dan mengetahui banyak rahasia antara PKI dan juga Cina mengenai hal persenjataan. Persenjataan yang nantinya akan menumpaskan antara buruh dan juga petani di Indonesia. Aksi Panjaitan yang membongkar rahasia PKI itu menyulut kemarahan PKI. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, ketika pasukan Cakrabirawa mengepung rumah DI Panjaitan, ia berusaha melarikan diri namun akhirnya tertembak dan meninggal dunia. Mayatnya dibawa ke lubang buaya dan juga 5 hari kemudian diangkat mayatnya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur. Oke, di sini ada Majen S. Parman atau Majen Siswondo Parman. Ia merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam pemberontakan PKI. Ia lahir pada 21 Februari 1918 di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya ia sempat bergabung menjadi TKR dan juga ia membantu memadamkan pemberontakan APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Ia merupakan intelijen yang banyak mengetahui rahasia-rahasia PKI. Tanggal 30 September 1965 dini hari ia diculik oleh pasukan Cakrabirawa dan dimakamkan dan dibawa ke lubang buaya. Setelah itu ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan dianugerahkan menjadi pahlawan revolusi Indonesia. Jadi ada Brigadir Jenderal atau Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Ia menjadi salah satu korban dalam sejarah gerakan 30 September 1965 yang berawal ketika Brigjen Sutoyo Siswomiharjo ini menentang keras usulan PKI yang ingin membentuk suatu angkatan kelima yang berisi buruh dan juga petani. Pada saat itu Sutoyo Siswomiharjo menolak karena khawatir angkatan kelima tersebut akan mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia, di mana ketika bangsa Indonesia itu sedang kondisinya belum utuh. Akhirnya Sutoyo Siswomiharjo pun diculik oleh pasukan Cakrabirawa dan dibawa ke dalam lubang buaya, disiksa, dan kemudian pada 5 hari setelah itu Sutoyo Siswomiharjo diangkat makamnya dan dimakamkan di tempat Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur. Kemudian selanjutnya ada Pierre Tandean, yaitu merupakan salah satu pahlawan revolusi di Indonesia, di mana ia sebelumnya bergabung di TNI Angkatan Darat dan juga membantu pemberontakan
PRRI di Sumatera Barat. Ia sebelumnya bergabung di TNI Angkatan Darat dan menjadi ajudan dari AH Nasution. Ketika malam dini hari tanggal 30 September 1965 sampai tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa mengepung rumah AH Nasution. Namun pada saat itu AH Nasution sudah melarikan diri. Tetapi Ade Irma Suryani ini kemudian ditembak oleh pasukan Cakrabirawa yang mengepung rumah AH Nasution. Pierre Tandian pun keluar dari kamarnya dan pasukan Cakrabirawa itu mengira kalau AH Nasution itu merupakan Pierre Tandian. Jadi Pierre Tandian yang pada saat itu langsung dibawa oleh pasukan Cakrabirawa ke daerah Lubang Buaya, disiksa sebanyak 4 kali tembakan di punggungnya dan juga akhirnya meninggal, dibawa dan dikuburkan di Lubang Buaya, namun dimakamkan secara layak di tempat makam pahlawan Kalibata, Jakarta Timur. Nah, sekarang saya sudah berada di Pos Komando. Pos Komando merupakan sebuah bangunan yang dulunya digunakan Letkol Untung untuk mempersiapkan pembunuhan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Bangunan berukuran kecil ini sebelumnya merupakan rumah milik warga yang bernama Pasuep. Di sini ada Majen TNI Suprapto dan Brigjen TNI Sustoyo dan Tendean. Di situ juga ada Sparman yang sedang dikepung oleh PKI untuk ditusuk dan ditembak. Di rumah ini adalah rumah penyiksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP. Pada pelakuan penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang mahkamah militer luar biasa atau Mahmilub, serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Ini adalah rumah penyiksaan yang terletak di sebelah sumur maut. Pada saat terjadinya pemberontakan, serambi rumah ini konon digunakan oleh gerombolan G30 SPKI untuk menahan para perwira TNI AD sebelum mereka dimasukkan ke liang lahat, yaitu mereka dilakukan secara penyiksaan. Oke, di sini ada kondisi mobil Jenderal TNI Ahmad Yani. Ini adalah mobil dinas. Nah, ini juga kendaraan pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat 1962 dan 1965 ya. Tuh bisa lihat sini. Keren banget ya. Oke, mantap. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 21 Februari sampai pertama di sini ada kan dia dulu ya. Gua dulu. A few moments later. Ahmad Yani, apa sih? A few inches later. 5 hari setelahnya. Kok gue ini sih Ki? Taduh. 2 hours later. Apa SPKI? Gue lupa. 1 eternity later. Jadi, Nah, lupa mulu. Oke. Apaan tuh? Dan satu perwira bersama mobil. 9 mati coy ini. Iya.